Oke, selamat datang di ruang cerita ya teman ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah cerita yang menarik juga yang kita bahas ya, yaitu tentang Sai Baba. Mungkin kalian sudah pada tahu juga siapa ini Sai Baba ini. Karena nama Sai Baba sendiri itu tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang seketika itu teman ya. Oke, Sai Baba ini mungkin dikait-kaitkan juga dengan sebuah dajjal ya teman ya. Jadi dia ini bisa menghidupkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit. Dia juga bisa mengasih sebuah emas-emas atau yang sangat berharga kepada pengikut-pengikutnya ya teman. Jadi Sai Baba ini lahir dari seorang perempuan ya yang bernama Ibu Eswarama ya teman ya. Yaitu seorang wanita asal India ya. Keajaiban lahirnya Sai Baba ini bukan faktor apa ya seperti umumnya orang itu kalau misalnya orang lahir berarti berhubungan gitu teman ya, menjadi sebuah anak atau apa gitu ya kan. Jadi tidak, bagi Sai Baba ini lahir ketika ibunya itu bermimpi. Dalam mimpinya itu ada cahaya biru yang menghampiri ibunya teman ya. Itulah penyebab terjadinya Sai Baba ini hadir gitu teman ya. Seketika bayi Sai Baba ini lahir ya, orang itu semua tuh terkejut tuh teman yang menyaksikan kelahirannya Sai Baba ini, dan bayi itu pun tersenyum tuh teman. Coba kita pikirkan bahasanya kalau misalnya bayi lagi baru lahir ya itu tiba-tiba senyum, gimana kita tuh nggak kagum ya, maksudnya terkagum-kagum terus juga keheran-heranan lah teman-teman ya. Dan bayi Sai Baba ini ya itu ada tanda lahir tuh teman ya. Tanda lahirnya itu tai lalat di sebelah pipi kirinya dia ya, dan di dadanya tuh teman. Dan apa misi kedatangan seorang yang bernama Sai Baba ini ya teman ya. Nah, misinya itu sangat mencengangkan sekali tuh teman. Berbicara tentang mengenai misinya Sai Baba ini, Sai Baba itu berkata ya, aku datang bukan untuk mengganggu atau menghancurkan keyakinan apapun ya, tetapi untuk menguatkan keyakinan mereka sehingga seorang Kristen menjadi seorang Kristen yang lebih baik, seorang Muslim menjadi seorang Muslim yang lebih baik, seorang Hindu menjadi seorang Hindu yang lebih baik, dan seorang Buddhis menjadi seorang Buddhis yang lebih baik. Nah, dalam arti itu teman ya, jadi Sai Baba ini tidak melarang agama apapun itu teman ya. Jadi mereka Sai Baba ini mendukung semua agama ya, tidak anti agama apapun. Jadi Sai Baba ini datang itu untuk membimbing semua manusia teman, dan dia itu menegakkan nilai-nilai universal ya. Nah, dan perihal agama ya teman ya, perihal agama atau perihal ajaran ya, menurut situs resmi mereka ya, ajaran Satya Sai Baba terdiri dari 5 nilai-nilai kemanusiaan yang mana para pengikutnya itu biasanya menyebut dengan Pancapilar teman. Nah, apa sih yang Pancapilar ini ya kan, yaitu cinta kasih, kedamaian, kebenaran tanpa kekerasan, perilaku yang benar, hanya ada satu agama, agamanya itu cinta kasih teman ya, hanya ada satu kasta, kasta kemanusiaan, hanya ada satu bahasa, bahasa hati ya teman. Dan bicara tentang organisasi Sai Baba ini ya teman ya, organisasi Sai Baba ini itu sudah ada 1200 yang Sai Baba ya teman ya, itu tersebar di seluruh dunia, ada 114 negara ya, ada itu pun negara Indonesia, negara Amerika, dan negara lain-lain itu temannya, itu ada center Sai Baba yang menjadi pengikutnya Sai Baba ini teman. Dan tetap aja teman-teman, pusatnya itu ada di India teman. Dan organisasi Sai Baba ini ya temannya, itu dia mengadakan yang pertama itu adalah kegiatan kemanusiaan ya temannya, dan mengadakan pengobatan gratis ya, memberi makanan, menyediakan keperluan untuk orang miskin, menyediakan pendidikan dan lain-lain ya teman ya. Sai Baba ini adalah seorang filsafat juga teman. Jadi dia itu seorang jago menulis, jago syair dan lain-lain ya teman ya, dengan keajaiban yang dia punya ya teman, yaitu dia tuh bisa menghidupkan orang mati ya, dan dia itu juga bisa menyembuhkan orang yang tidak seharusnya secara logika bisa sembuh ya, itu tiba-tiba sembuh. Jadi sifat-sifatnya Sai Baba ini udah seperti Dajjal ya teman-teman ya. Jadi dia tuh seolah-olah manipulasi nih ya, ibaratnya kita sulap lah teman-teman ya. Jadi sulap ibaratnya kalau misalnya ini air ini air warna merah ya, air merah, dan ini gelas kita tuangkan itu menjadi putih ya, seperti itulah
sulap ya teman-teman ya. Tapi kalau bagi mereka itu adalah mukjizat ya teman-teman ya, seperti nabi ya. Bahkan si 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 Baba ini mengatakan dia itu inkarnasi dari Tuhan ya teman-teman ya. Jadi apapun bisa diperbuat. Sebenarnya ini hanyalah menurut agama saya ya, agama saya sendiri yaitu Islam, itu hanyalah manipulasi aja teman. Jadi masyarakat ini atau pengikut-pengikutnya ini itu mereka tuh pun buat mengikuti seorang yang namanya si Sai Baba ini, itu mereka rela-relakan jual apapun gitu demi jadi masuk ke dalam pengikutnya dia gitu. Bahkan karena mungkin karena dia tuh mungkin terkagum-kagum dengan kesaktian yang Sai Baba ini teman ya. Contohnya dia gunakan abu teman, jadi dia gunakan abu tiba-tiba keluar emas banyak gitu ya kan, dan terus tiba-tiba bisa menghidupkan orang mati dan bisa juga menyembuhkan orang sakit. Nah itu kan ibaratnya apa ya namanya, dikatakan mukjizat juga mukjizat padahal punya nabi ya teman ya. Tapi ini kalau misalnya ada salah mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Karena saya itu buat kepercayaan agama masing-masing, kebetulan saya agama Islam. Oke, lanjut aja ya. Dan sejak kecil ya teman-teman, Sai Baba ini sudah bisa nih menggunakan kemampuannya itu teman-teman, dengan genggaman tangan dia aja dia juga bisa mengeluarkan sebuah yang namanya itu liontin ya, atau cincin atau berlian lah, atau tasbih, salib, abu suci, dan lain-lain itu teman ya. Dan itu dia keluarkan dari tangannya itu ya, itu bisa dikasih kepada baktanya atau adalah pengikutnya gitu teman. Nah, pengikutnya ini menganggap ini adalah sebuah keberkahan ya dari Tuhan mungkin ya, kita juga nggak tahu. Dan Sai Baba ini mampu pada pengikutnya, hasil keajaiban yang mereka lihat ini adalah bukan hasil dari olah tapa teman, jadi hasil dari kosmis, adalah seorang avatar gitu ya. Kita bisa lihat ya di video-video YouTuber yang lainnya atau video-video dari tentang Sai Baba ya, itu bahkan ada seorang orang ya, seorang laki-laki ya atau perempuan pun itu, dia sempat-sempatnya buat mencium kakinya Sai Baba kan. Jadi seolah itu si Baba itu dianggap kayak Tuhan, beneran Tuhan gitu ya. Tapi kalau Tuhan kan nggak ada matinya teman ya kalau menurut kita, tapi ini mati juga teman. Oke, kita mungkin akan bahas tentang kelanjutan apa penyebab kematiannya Sai Baba ini ya. Makanya kalian klik tombol subscribe dulu agar kalian itu tidak ketinggalan video gue yang berikutnya teman ya. Oke, lanjut. Dan singkat cerita ya teman ya, Sai Baba ini yang diakui Tuhan itu di umur yang 84 tahun dia itu meninggal teman. Jadi manusia yang dikatakan sebagai Tuhan itu meninggal, padahal kan Tuhan itu tidak bisa meninggal atau mati ya teman ya. Dan dikabarkan si Tuhan ini atau Sai Baba ini meninggal itu akibat gagal jantung dikabarkan oleh pihak rumah sakit ya teman ya. Jadi dikabarkan gagal jantung ya, kita logika aja teman, kok Tuhan ya dia gagal jantung, dia tidak bisa menyehatkan diri dia sendiri ya, dan mengobati dirinya sendiri. Kenapa orang lain dia bisa obatin tetapi diri dia sendiri tidak bisa diobatin? Nah itu yang jadi pertanyaan sebagai gue orang awam ya, kenapa dia bisa dibilang Tuhan gitu. Dan gue anehnya itu kenapa pengikut itu bisa mengakui mereka itu Sai Baba ini Tuhan juga gitu. Nah logika aja seperti itu teman ya. Oke, nah di kesempatan berikutnya teman ya, kita akan bercerita nih apa nih penyebab kematiannya Sai Baba ini. Ini ada fakta menarik lagi teman ya. Ternyata Sai Baba ini meninggalnya bukan akibat gagal jantung teman, padahal Sai Baba ini dibunuh oleh orang Indonesia ya. Siapakah pembunuh Sai Baba ini? Ikutin episode berikutnya. Gua Bobby Fikang Kamatan dari Ruang Cerita pamit undur diri. Sekian, terima kasih.